warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Amalia dari Tadris IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, pendidik disebut dengan kata mu'alim atau guru, murabbi atau mendidik, mudaris atau pengajar, dan ustadz. Nah, yang membedakan dari beberapa sebutan tersebut ialah fungsi dan tugasnya. Nah, di mana seorang mudaris ini ialah orang yang menyampaikan pelajaran. Nah, jadi siapa saja yang menyampaikan pelajaran di hadapan murid-murid, dia disebut sebagai mudaris. Sedangkan mu'alim ialah orang yang berusaha menjadikan murid-muridnya tahu setelah sebelumnya mereka belum tahu, atau dengan kata lain, tugas mu'alim itu melakukan transformasi pengetahuan sehingga muridnya menjadi tahu. Sedangkan mu'adib ialah orang yang mengajarkan adab seperti etika atau moral. Nah, sehingga murid-muridnya menjadi lebih beradab atau mulia. Mu'adib ini lebih menekankan pada pendidikan akhlak atau pendidikan karakter yang mulia. Nah, begitu juga dengan murabbi, yang artinya ialah orang yang mendidik manusia sedemikian rupa dengan ilmu dan akhlak agar menjadi lebih berilmu, lebih berakhlak, dan lebih berdaya. Dengan lebih spesifiknya, murabbi ini memperbaiki kualitas kepribadian murid-muridnya melalui proses belajar mengajar secara intens. Nah, dalam Al-Quran, hakikat guru ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak berarti manusia di dunia ini tidak mempunyai tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, tugas manusia salah satunya ialah mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya kepada orang lain. Dengan kata lain, dia sebagai seorang guru. Adapun pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun ayat Al-Quran tentang guru ialah salah satunya terdapat di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, ada juga hadis tentang guru, yaitu salah satunya hadis riwayat Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbanina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu ar-rabbaniyul ladzi yurabbi alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarih. Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seorang pendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ada juga nih pemikiran filosof pendidikan Islam, yaitu salah satunya ialah menurut Ibnu Sina. Di mana dalam pandangan Ibnu Sina, seorang guru atau pendidik haruslah orang yang berakhlak mulia, cerdas intelektual, serta cerdas akan nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, terampil dalam menginstruksikan anak-anak, bermartabat, berkepribadian yang tenang, dan jauh dari kebodohan dan sikap basa-basi, tidak bersikap kaku dan membosankan, serta berpenampilan rapi dan bersih. Nah, ini semua demi terciptanya kepatuhan dari siswa kepada para guru yang mengajar, sehingga mereka akan mengikutinya dan menjadikan guru sebagai modelnya.
Nah, kemudian ada juga nih implikasinya, yaitu implikasinya merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya. Nah, jadi dari pengertian tersebut, pendidikan Islam yang diimplikasikan ke dalam unsur-unsur yang dimaksud ialah melainkan suatu gambaran dari unsur-unsur tersebut. Khususnya dalam pendidikan di Indonesia, dalam kaitan ini, pendidikan agama Islam sebagai suatu subsistem dari pendidikan nasional dapat mengembangkan cita dan citra Islam. Nah, identitas manusia Muslim secara sempurna dapat diperoleh setelah fungsinya sebagai makhluk, pendidik, dan si terdidik, hamba Allah dan khalifah Allah, serta potensi lainnya yang benar-benar telah dilakukan integrasi secara seimbang dalam kesatuan yang utuh. Nah, penekanan pada salah satunya sembari meninggalkan yang lain berakibat tidak sempurnanya identitas manusia sebagai muslim kafah. Nah, bila pendidikan Islam semata-mata menekankan pembentukan pribadi muslim yang sanggup mengabdi, beribadah, dan berakhlakul karimah, akibatnya pribadi yang terbentuk ialah kesolehan individual yang mengabaikan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dan bisa dipastikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan diambil oleh umat yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, bila pendidikan Islam hanya memfokuskan peranannya sebagai pembentuk khalifah di muka bumi yang sanggup menguasai ilmu dan teknologi dan menguak rahasia alam untuk dikelola demi kemakmuran hidup di dunia, tanpa memberi keseimbangan terhadap fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka manusia bisa pandai tetapi jiwa dan hatinya kosong dari cahaya ilahi. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.